Bab 919. Di dalam sebuah kamar di sanatorium. Jasai berdiri dengan tangan di belakang sambil menghadap keluar jendela. Calvin berdiri hati-hati di belakangnya, sementara Nancy menceritakan kejadian yang terjadi di klub Platinum. Setelah cerita selesai, keheningan menyelimuti ruangan. Jasai tetap tidak bergerak sedikit pun, menciptakan suasana yang penuh tekanan. Calvin dengan hati-hati berkata, "Leluhur, setidaknya Pak Adril masih selamat untuk sementara." Nancy buru-buru menambahkan, "Pak Adril telah lolos dari situasi mematikan beberapa kali. Aku rasa dia nggak akan mati begitu saja." Namun, dalam hati mereka sendiri, mereka juga tidak merasa terlalu yakin. Masalah yang dihadapi Adril kali ini terlalu besar. Jasai tetap diam. Ketika melihat ini, Calvin dan Nancy bisa merasakan emosi muram dari leluhur mereka, membuat keduanya tidak berani berbicara lagi. Di dalam hati, mereka hanya bisa menghela napas. Leluhur mereka telah lama mengasingkan diri, jarang berhubungan dengan orang luar. Namun, dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan Adril. Ada semacam ikatan persahabatan lintas generasi di antara mereka. Namun, sekarang Adril akan mati. Kemungkinan besar, leluhur yang selalu tenang seperti danau itu akan merasa sangat terpengaruh. Setelah waktu yang lama berlalu, Jasai akhirnya menghela napas panjang, lalu berkata, "Jaga baik-baik wanita dan teman-teman Pak Adril. Setidaknya ini bisa dianggap sebagai bentuk penghormatan terakhir atas pertemanan kita." "Dimengerti," jawab Calvin segera dengan anggukan. Meski mereka menjaga wanita dan teman-teman Adril, keluarga Juwana harus menanggung tekanan besar dari keluarga Forest. Apa yang dilakukan leluhur ini bisa dikatakan sudah sangat murah hati. "Aku nggak tahu di mana Pak Adril bersembunyi sekarang. Aku sudah menyiapkan orang-orang untuk membantunya melarikan diri," kata Calvin dengan ragu. Dia melanjutkan sambil mengerutkan kening, "Tapi sekarang kita nggak bisa menemukannya." "Dia nggak akan kembali," ujar Jasai sambil menggelengkan kepala. "Apa Pak Adril nggak mempercayai kita?" tanya Calvin dengan terkejut. Mengingat perintah langsung dari leluhur keluarga Forest, seluruh Sageru harus memberikan rasa hormat. Apakah Adril merasa keluarga Juwana tidak akan mampu menahan tekanan, sehingga khawatir mereka akan mengungkapkan keberadaannya? Setelah mendengar ini, Jasai memandang Calvin sekilas dengan tajam, lalu berkata, "Jangan berpikir seperti orang picik. Pak Adril bukan tipe orang seperti itu. Dengan sifatnya, dia pasti khawatir kalau dia kembali. Itu akan membuat kita dalam posisi yang sulit. Dia nggak mau merepotkan kita," lanjut Jasai. Calvin hanya bisa mengangguk setuju dengan senyum kaku, lalu berpikir dalam hati, "Kamu memang sangat memahami Adril." "Sudahlah, kita serahkan saja pada takdir," kata Jasai sambil menghela napas penuh penyesalan. Pada saat itu, seorang penjaga tiba-tiba mengetuk pintu dari luar, lalu berkata, "Pak Calvin, ada surat untukmu di depan pintu." "Tahun berapa sekarang? Siapa yang masih menulis surat?" gumam Calvin yang tampak bingung. "Itu dari Adril." Wajah Jasai tiba-tiba berseri-seri, lalu dia segera berkata, "Cepat bawa ke sini." Calvin segera tersadar, lalu dengan cepat membuka pintu untuk mengambil surat dari tangan penjaga. Lalu, dia menyerahkannya kepada Jasai. Jasai hendak membuka surat itu, tetapi Calvin dengan hati-hati berkata, "Leluhur, bagaimana kalau kita nggak perlu terlibat lagi? Kita sudah sangat baik padanya. Sekarang, kalau kita tetap berhubungan dengannya, rasanya ini nggak bijaksana." Petik 2. Namun, sebelum Calvin bisa melanjutkan, dia terdiam. Jasai tampak sedang menatapnya dengan dingin, membuat Calvin terdiam ketakutan, tak berani berkata lebih jauh. Baru setelah itu Jasai membuka surat tersebut, lalu mulai membacanya. Dia tertegun seketika. Setelah beberapa saat, dia tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala, lalu berkata, "Adril, Adril, pada saat seperti ini kamu masih memikirkan hal-hal seperti ini." Bab 920. "Leluhur, apa yang dia katakan?" tanya Calvin dengan penasaran. Jasai menunjukkan isi amplop kepada Calvin. Di dalamnya tidak ada surat, hanya ada 2 pil obat yang halus dan bulat. Kedua pil itu mengeluarkan aroma obat yang lembut. Hanya dengan menghirup sedikit saja sudah bisa membuat pikiran segar dan jernih. Jelas ini adalah pil berkualitas tinggi. "Ini." Calvin tertegun. Setelah beberapa saat, dia tersentak kaget sambil berseru, "Apakah ini obat perpanjangan usia yang dia janjikan untukmu?" Di saat seperti ini, dia kini memiliki reaksi yang sama seperti Jasai, dipenuhi rasa terkejut. Saat ini, Adril sedang diburu di seluruh penjuru dunia, tetapi dia masih sempat mengirimkan obat. Dari mana dia mendapat waktu senggang untuk melakukan itu? Dia nggak seperti dirimu. Meski tampak angkuh, dia sebenarnya seorang pria yang menjunjung tinggi kehormatan. Dia lebih mementingkan janji daripada ketenaran dan kekayaan. Dia memiliki karakter seorang pemimpin besar. Pahlawan sering muncul, tapi pemimpin besar sangat langka, ujar Jasai. Jasai memandang obat itu dengan hati yang dipenuhi perasaan campur aduk. Dia berkata dengan penuh kekaguman, "Kalau aku masih seorang pemuda yang penuh semangat, aku pasti akan membantunya dengan segala cara setelah menerima kebaikan darinya. Tapi sekarang, aku bertanggung jawab atas keluarga besar ini, dengan keturunan yang gak berbakat. Aku nggak bisa begitu saja meninggalkan mereka." Calvin yang dianggap sebagai keturunan yang tidak berbakat,
menundukkan kepala dalam-dalam, merasa sangat malu. Dia memang sudah salah tentang Adril. Ketika Adril sedang diburu oleh seluruh dunia, dia masih menepati janjinya untuk mengirimkan pil obat. Adril bahkan tidak mau menampakkan diri karena takut melibatkan keluarga Juana. Betapa mulianya sifat ini. Dirinya sendiri yang terlalu mementingkan untung dan rugi. Dibandingkan dengan Adril, Calvin merasa dirinya serendah serangga. Kelak, belajarlah dari Adril. Karakternya adalah ciri khas seorang pemimpin keluarga yang sejati. Kata Jasai dengan penuh kekecewaan melihat mereka sambil menggelengkan kepala pelan. Dia kembali memandang keluar jendela. Matanya menunjukkan rasa kecewa yang dalam. Dia benar berharap Adril bisa bertahan hidup. Namun, tampaknya Adril tidak akan selamat kali ini. Seluruh keluarga Forest, bahkan kekuatan yang lebih tinggi, sedang memburu Adril. Bahkan keluarga Juana sendiri tidak akan mampu melawan kekuatan sebesar itu. Sementara itu, di ruang VIP Bandara Majaya, area tersebut telah dikosongkan. Puluhan pria berpakaian hitam berdiri berjaga-jaga di ruang VIP dalam keadaan siaga penuh. Pintu ruang VIP terbuka, lalu seorang pria parubaya dengan ekspresi yang dingin serta sikap yang arogan keluar. Salam untuk Pak Riko. Semua pria berpakaian hitam langsung membungkuk untuk memberi hormat serentak. Di belakang Riko, terdapat 4 orang dengan penampilan berbeda. Ada laki-laki dan perempuan. Mereka semua tampak tangguh. Jelas semuanya merupakan seorang ahli. Riko melangkah keluar, sementara para pria berpakaian hitam segera menyebar seperti ombak. Bahkan ada yang berlari kecil untuk membuka jalan. Di luar, sudah ada barisan mobil mewah yang menunggu. Riko dengan tenang berkata, sebenarnya aku berniat membawa kalian untuk membunuh Adril, tapi dia malah menyinggung keluarga Forest. Sekarang, leluhur keluarga Forest sudah memberi perintah. Ini kesempatan bagus untuk menjalin hubungan dengan keluarga Forest. Kita harus membantu dalam urusan ini. Kalian semua mengerti. Seorang pemuda di belakangnya tersenyum sambil berkata, dimengerti, kami nggak akan mengkhianati Pak Riko seperti Arlin. Seorang pria gemuk dengan wajah berminyak membantu membuka pintu mobil untuk Riko dengan penuh hormat. Dia bertanya dengan sopan, Pak Riko, apa ada hal lain yang kamu butuhkan? Apa wanitanya sudah disiapkan? Tanya Riko dengan tenang. Wanita. Wajah pria gemuk itu langsung berubah pucat. Dengan senyum kaku, dia berkata, Pak Riko, kamu pasti bercanda. Mana mungkin aku berani? Riko adalah menantu dari keluarga Gunawan. Apa berani dia mencari perempuan di luar? Itu sama saja dengan mencari mati. Bab 921. Kamu pikir aku nggak berani, ya? Tanya Riko sambil tertawa dingin. Dia melanjutkan, aku mewakili keluarga Gunawan untuk memberikan penghormatan pada leluhur keluarga Forest. Setelah membunuh Adril, leluhur keluarga Forest tentu akan membalas budi. Di masa depan, aku bukan hanya menantu keluarga Gunawan, tapi juga tamu kehormatan keluarga Forest. Apa kamu mengerti? Pria gemuk itu menelan ludah dengan susah payah. Saat ini, keluarga Gunawan berada dalam masa kritis karena perebutan posisi pewaris keluarga. Kepala keluarga Gunawan, Hansen, sudah tua. Namun, karena tidak memiliki anak, dia enggan menyerahkan kekuasaannya hingga terus memegang posisi kepala keluarga. Orang-orang di bawah pasti akan naik ke puncak. Sekarang posisi Hansen sudah tidak stabil lagi. Bahkan leluhur keluarga pun memiliki pendapat berbeda. Pergantian kepala keluarga Gunawan akan segera terjadi. Jika Riko bisa mendapatkan dukungan dari keluarga Forest, keseimbangan kekuasaan yang rapuh bisa berubah. Dalam situasi penuh ketegangan ini, setiap perubahan kecil bisa menentukan siapa yang akan menjadi kepala keluarga berikutnya. Tentu saja, syaratnya adalah Adril harus mati. Sekarang tampaknya Riko sudah sepenuhnya yakin akan kemenangannya. Jika tidak, dari mana datangnya keberanian untuk bersikap begitu sombong ini? Dia sudah bertahun-tahun menjadi menantu keluarga Gunawan, ditekan begitu lama. Sekarang setelah mendapatkan kesempatan, dia ingin bangkit, menjadi majikan di rumah sendiri. Baiklah, aku akan segera mengatur satu untukmu, ujar pria gemuk itu sambil tersenyum dengan susah payah. Namun, pada saat berikutnya, bibirnya sedikit berkedut ketika mendengar Riko berkata dengan tenang, aku mau 2. Sambil mengatakan ini, sudut bibir Riko menunjukkan senyum dingin. Bagaimanapun juga, setelah Adril mati, aku juga akan mendapatkan dukungan dari leluhur keluarga Forest. Segalanya berjalan dengan baik, jadi kenapa nggak meraih semua kebahagiaan dalam satu waktu? Hari ini adalah hari keberuntungan ganda. Baik. Pria gemuk itu menunjukkan rasa hormat yang mendalam, lalu menutup pintu mobil. Sambil mengusap keringat penuh minyak di dahinya, dia menyadari dengan penuh keterkejutan bahwa Riko bukan hanya ingin balas dendam, tetapi dia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit seperti naga yang keluar dari laut dan terbang tinggi ke langit. Iring-iringan mobil mewah melaju keluar dari bandara. Riko duduk di kursi belakang, matanya memandang lalu lintas di luar jendela sambil tersenyum dingin. Dia bergumam, Adril, ada begitu banyak orang ingin membunuhmu. Bagaimana bisa kamu nggak mati? Selain mereka, ada juga keluarga Milano, Erik dari keluarga Herion, Junet, serta Sugi yang bersembunyi di balik bayangan. Tak hanya itu, para putra dari keluarga terkemuka yang dibunuh oleh Adril di klub Platinum juga terlibat. Hari itu, semua orang berkumpul untuk berdiskusi.
Satu-satunya topik yang dibicarakan adalah Adril. Tatapan mata mereka yang penuh kebencian mencari sosok Adril di kota ini. Berbagai kekuatan mengulurkan tangan mereka, saling bekerja sama membentuk jaring besar yang menutupi seluruh Majaya. Kota itu penuh dengan arus bawah yang bergejolak, seolah-olah berubah menjadi medan permainan perburuan yang kejam. Berbagai kekuatan untuk pertama kalinya bekerja sama dalam skala besar, hanya untuk memburu Adril. Namun, pada saat itu Adril hanya ingin makan terlebih dahulu. Aku pikir salah satu hal terpenting dalam hidup adalah makan. Menurutku sayuran lebih enak daripada nasi, ikan lebih enak daripada sayuran, daging lebih enak daripada ikan. Orang harus makan sampai kenyang agar bisa hidup dengan baik. Bagaimana menurutmu? Ujar Adril. Adril mengambil sepotong daging yang direbus, lalu memasukkannya ke dalam mulut. Di hadapannya, ada meja penuh dengan hidangan lezat yang terlihat sangat menggugah selera. Namun, wajah Tanto yang ada di depannya tampak seakan hampir menangis. Dia berkata, "Bos, tuan, ayah, kakek, kumohon, jangan main-main denganku. Aku hanya orang kecil, nggak pantas menemani makan malam terakhirmu." Siapa yang tahu betapa takutnya dia ketika Adril memanggilnya. Saat ini, Adril adalah musuh publik seluruh Majaya. Bagaimana bisa dia berani muncul di hadapan umum? Lebih buruk lagi, kamu muncul, tapi kenapa harus melibatkan aku? Aku benar-benar tidak bersalah, pikir Tanto. Meski telah menyesalinya berkali-kali karena pernah menyinggung Adril, tidak ada penyesalan yang sebanding dengan apa yang dia rasakan sekarang. Jika bisa, Tanto hanya ingin kembali ke masa lalu untuk menamparkan dirinya sendiri. Selain itu, di saat-saat hidup dan mati seperti ini, kenapa Adril tidak segera melarikan diri, tetapi malah mencarinya? Di saat para tokoh besar sedang memburu Adril, Tanto yang merasa tidak ada gunanya Adril mencarinya dirinya, yang hanya ikan kecil ini.